Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di video pembelajaran. Semoga pada kesempatan ini teman-teman dan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan nikmat selamat, nikmat sehat. Ingat, terapkan selalu protokol kesehatan supaya kita terhindar dari segala penyakit ya. Oke, langsung saja. Video kali ini saya akan membahas tentang algoritma. Bagi teman-teman yang sudah pernah mendapatkan materi ini nggak asing ya, tapi teman-teman yang baru mengenal pasti wah, apa ya itu, sama nggak sih dengan logaritma di matematika? Pasti berbeda dong. Oke, untuk lebih jelasnya ikuti ya paparan saya, video saya ini, belajar bersama ya. Mungkin saya bukan ahlinya, bukan expert di bidang ini, tapi saya hanya berbagi apa yang saya pahami. Oke, algoritma. Apa sih pengertian dari algoritma? Algoritma merupakan urutan langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis dan logis ya. Sekali lagi, urutan langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis dan logis. Ini saya kasih warna berbeda ya, penekanan-penekanan di situ. Jadi secara simpel atau secara praktis saya jelaskan bahwa algoritma itu adalah urutan penyelesaian masalah ya. Yang bagaimana? Ya, yang sistematis. Sistematis itu efisien, praktis ya. Jelas urutannya ya, sistematis. Kemudian logis, bisa diterima akal sehat. Ya, jadi kalau di bahasa ini ada penyelesaian masalah, berarti ada masalah dong pasti. Ya betul, pasti ada masalah. Makanya kita belajar algoritma ini untuk membantu menyelesaikan masalah. Khususnya biasa kita gunakan algoritma ini kalau di belajar di SMK di bidang IT mungkin ya, khususnya pada saat kita mau membuat sebuah project, membuat aplikasi ya, biasanya kita ada permasalahan, wah ini harus membuat aplikasi A, kita harus membuat solusi atau pemecahan masalah menggunakan algoritma. Baik, bagaimana sih cara membuatnya? Saya akan berikan contoh. Ini saya ambil sampel dari kegiatan kita sehari-hari ya. Ini saya di sini ambil sampel, yaitu pada saat kita mau membuat segelas minuman kopi panas ya. Ya, detail di sini, membuat segelas minuman kopi panas. Ini sebuah permasalahan. Gimana sih langkah-langkahnya pada saat kita itu mau membuat segelas kopi panas? Kalau teman-teman pasti sudah nggak asing, apalagi yang penikmat kopi nih, wah pasti sudah terbiasa. Oke, apa langkah-langkahnya? Yang pertama adalah tentu saja siapkan gelas, karena kita akan membuat segelas, bukan secangkir atau seember ya. Jadi siapkan gelas. Itu yang pertama. Langkah berikutnya adalah masukkan bubuk kopi ke dalam gelas ya. Jadi karena kita membuat minuman kopi, jadi kita butuhkan bubuk kopi. Masukkan bubuk kopi ke dalam gelas ya, takarannya secukupnya lah. Kita tidak membahas tentang ini kental atau apa, enggak, hanya ini sampel saja ya. Langkah ketiga apa? Sudah ada gelas, sudah memasukkan bubuk kopi ke dalam gelas. Betul, nih ya. Meskipun dari teman-teman mungkin ada yang suka kopi pahit tanpa gula, tapi saya tulis ini yang umum ya. Jadi
tambahkan gula secukupnya, itu yang umum ya, secukupnya saja, seperlunya. Langkah berikutnya apa? Sudah ada gelas, bubuk kopi, gula. Kurangnya apa? Kita butuh minuman kopi panas, berarti kurang apa? Air panas ya. Langkah keempat adalah seduh dengan air panas, karena kopi panas ya. Beda kalau kita mau membuat kopi dingin, nah itu mungkin pakai air dingin. Setelah diseduh, apa yang kita lakukan? Selesai? Ya, bisa dianggap itu selesai juga bisa, tapi secara umum masih ada satu langkah lagi yang harus dilakukan, yaitu apa? Aduk. Nah, itu baru selesai. Setelah diseduh, ya aduk supaya apa? Air panas, kopi dan gula itu bercampur. Nah, itu ini kalau saya memberikan contoh pada kegiatan sehari-hari yang pernah kita lakukan sehari-hari. Jadi ada permasalahan membuat segelas minuman kopi panas. Kemudian solusinya apa? Yang pertama tadi menyiapkan gelas, kemudian masukkan bubuk kopi, menambahkan gula secukupnya, seduh dengan air panas, aduk perlahan. Itu langkah-langkah itu ya. Itu langkah-langkah urutan penyelesaian masalah tadi, algoritmanya seperti itu. Nah, tapi kalau sesuai aturan penulisannya ini masih ada yang kurang. Ya, itu langkah-langkahnya sudah betul, tapi kalau kita buat ini dalam bentuk algoritma, kita harus tambahkan sesuatu di situ. Apa kira-kira ya? Nah, kan sudah tadi langkah-langkah sudah ya, sudah ada itu langkah-langkah yang ditulis di awal tadi. Apa yang perlu ditambahkan? Yang ditambahkan adalah nomor satu start, mulai ya. Kemudian yang ketujuh diakhiri dengan end, selesai. Jadi proses itu harus ada awal dan akhir, start, end, begin, end, mulai, selesai. Paham ya teman-teman? Ya. Jadi itu kalau saya berikan contoh dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian misal ini saya berikan contoh pengaplikasian di pembuatan proyek atau program. Saya ambil contoh mungkin program penjumlahan dua bilangan. Oke, ya gampang. Kalau langsung mungkin teman-teman juga tahu lah, penjumlahan itu berarti harusnya ada, kalau penjumlahan dua bilangan harusnya di situ ada berapa? Ada dua bilangan. Bilangan yang pertama dan bilangan kedua dijumlahkan, muncul hasil. Ya seperti itu. Langsung ya kita coba terapkan tadi pengertian algoritma tadi yang sudah saya sampaikan. Kita coba terapkan bagaimana penyelesaian masalah dari membuat program penjumlahan dua bilangan. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan, diawali dengan start atau mulai atau begin ya. Di sini saya ambil start. Kemudian langkah berikutnya apa? Yang akan kita jumlahkan adalah bilangan, berarti kita butuh bilangan yang diinputkan. Berarti angka yang berikutnya adalah masukkan bilangan. Ya, sambil contoh misal di sini bilangan yang kita akan masukkan adalah bilangan A dan B. Kalau dalam bahasa program biasanya disebut variabel ya, ada variabel A dan variabel B untuk menampung bilangan tadi. Saya siapkan variabel A dan B yang mudah. Setelah kita memasukkan bilangan A dan B, langkah berikutnya apa? Jadi bilangannya sudah ada. Terus langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah menghitung ya. Jumlah sama dengan A plus B ya. Jadi dihitung jumlah sama dengan A plus B. A ditambah B. Sudah tahu ya, sudah ada gambaran ya. Jadi bilangan dimasukkan, kemudian dijumlahkan. Ada operasi hitungnya adalah jumlah sama dengan A plus B. Jumlah di sini merupakan nama variabel, boleh kalian ganti apapun, tapi di sini saya ambil yang, karena ini operasi penjumlahan, saya ambil nama variabelnya jumlah ya. Langkah berikutnya adalah apa? Tadi sudah diinput, sudah dimasukkan, kemudian sudah dijumlahkan ya, kita akan menampilkan hasilnya. Maka tampilkan jumlah. Jumlah tadi variabel untuk menampung hasil penjumlahan ya. Jadi kita tampilkan jumlah. Taruhlah misal saya masukkan di sini angka untuk variabel A ini misal 2, kemudian variabel B itu saya ambil 5. Nah,
berarti harusnya jumlah sama dengan 2 plus 5 berapa? 7. Berarti nanti akan tampil adalah 7. Oke, langkah berikutnya selesai. N gampang kan teman-teman? Ya pasti bisa. Nah, ini biasanya kalau yang urutan seperti ini disebut sekuensial ya, algoritma sekuensial atau berurutan. Jadi sekali jalan selesai. Masih kurang paham? Saya akan berikan contoh tapi yang berbeda. Kalau ini sekuensial, saya akan coba berikan contoh yang branching untuk percabangan ya. Oke, yang percabangan bagaimana? Nah, ini misal saya ambil program untuk menampilkan bilangan ganjil atau genap. Jadi gambarannya begini, program itu nanti pada saat kita masukkan angka, berapapun angkanya, antara kita ambilkan, saya masukkan angka 5. Angka 5 saya masukkan, nanti begitu kita input, diproses, akan ditampilkan pernyataan. Karena 5 itu ganjil, berarti akan muncul pernyataan ganjil. Pada saat saya masukkan angka 4, maka akan ditampilkan pernyataan genap. Oke, ada gambaran ya programnya. Algoritmanya gimana nih? Langsung kita tuliskan ya. Sekali lagi, yang pertama apa? Start. Oke, start. Kemudian lanjut apa? Masukkan bilangan. Misal A, cukup satu bilangan ya, karena kita di sini bukan kalau tadi penjumlahan 2 bilangan 2 variabel. Karena di sini hanya satu bilangan, kita cukup menggunakan satu variabel. Saya ambil variabel A. Setelah dimasukkan, apa kemudian? Betul sekali prosesnya. Prosesnya supaya ini bisa muncul ganjil genap gimana sih? Pakai apa kira-kira? Nah, prosesnya adalah hitung sisa hasil bagi A dengan 2. Jadi yang kita akan cari adalah sisa hasil baginya nanti. Ya, sisa hasil baginya. Kalau dalam bahasa program biasanya kita menggunakan modulus. Nah, kalau di sini operatornya disimbolkan dengan persen ya. Jadi sisa sama dengan A mod 2 atau modulus 2. Gambarannya begini. Sisa hasil bagi itu misal saya masukkan bilangan A itu 4. 4 dibagi dengan 2 dapatnya berapa? 2. Oke, ada sisa enggak? Sisanya kosong ya. Nah, berarti A atau 4 mod 2 sama dengan kosong. Jadi yang diambil sisanya. Bisa memahami ya teman-teman ya. Ini logikanya proses ini ya, proses hitung sisa ini ya. Oke, setelah dihitung kemudian apa? Nah, di sini muncul kondisi ya. Ini branching namanya. Branching itu kondisi di mana hanya ada 2 output. Ya, ada 2 kondisi, ya atau tidak, harus memenuhi salah satu, nggak ada yang lain ya. Nah, di sini kita tuliskan branchingnya. Apakah sisa sama dengan 0? Sisa sama dengan 0 itu kondisi yang saya siapkan. Jadi apakah sisa yang sama dengan 0? Jika kondisi terpenuhi, ya. Kemudian saya akan memasukkan atau menginputkan pernyataan genap ke dalam hasil. Ya. Jadi pada saat sisa ini terpenuhi sama dengan 0, saya akan memasukkan pernyataan genap ke dalam variabel hasil ya. Pada saat sisanya tidak sama dengan 0 ya, ini saya akan memasukkan pernyataan ganjil ke dalam hasil. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Ya, oke. Setelah itu apa? Setelah itu karena ini sudah ada kondisi di sini, sudah ada proses itu, sudah ada kondisi, kemudian outputnya. Oke, outputnya apa? Hasil. Saya hanya menampilkan hasil, bukan bilangannya, bukan sisa atau bukan apa variabel bilangannya, bukannya. Jadi yang saya tampilkan itu hasil ini ya, bukan yang lain, bukan sisa, bukan variabel A ya, diingat-ingat ya, hasil yang saya tampilkan. Karena kita akan menampilkan hasil dari proses ini, program ini ya. Jadi misal ini saya masukkan angka di A ini, saya masukkan 4 ya. Hitung sisa 4 dibagi 2, di sini akan muncul berapa? Kosong. Oke, kosong di sini ya.
kosong. Terus ini terpenuhi, berarti kondisi A terpenuhi, sisa sama dengan ya, maka yang muncul adalah harusnya genap nantinya. Paham ya alurnya ya, bisa diterima ya. Oke, langkah berikutnya apa setelah ditampilkan? Oke, langkah terakhir and selesai. Gitu teman-teman, mudah ya. Mudah-mudahan sekilas penjelasan saya bisa dipahami oleh teman-teman ya. Kan waktu kita bisa bahas lebih dalam lagi. Mudah-mudahan penjelasan ini sangat bermanfaat ya. Dan kalau teman-teman mempunyai pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya akan coba jawab semampu saya, dan seandainya pun saya tidak bisa menjawab, saya akan memberikan referensi untuk membantu teman-teman mencari solusi dari permasalahan tersebut. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Jumpa lagi nanti dengan video saya yang lain yang ya sifatnya berbagi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.